Anak muda berjubah perak tidak bisa membayangkan apa yang terjadi hanya dalam 2 bulan. Seorang anak di pinggiran berani muncul di lingkaran dalam dengan kupu-kupu cerah untuk merebut token terakhir. Itu bahkan membunuh Yu Heng. Meski di mata pemuda berjubah perak, mudah baginya untuk membunuh Yu Heng, tapi itu untuknya. Jika kamu ingat dengan benar, ketika anak itu mendapat token, bukankah Golden Immortal? Pemuda berjubah perak tampak tenang, tetapi sulit untuk menyembunyikan keterkejutan dalam suaranya. 2 bulan. Hanya dalam 2 bulan, bagaimana seorang anak yang bahkan bukan Golden Immortal dapat memotong dan membunuh Yu Heng, melawan Yuan Che, dan merebut token lain di banyak dinding bagian dalam pembangkit tenaga 9 lapisan surgawi. Saya khawatir itu adalah kepemilikan tubuh Shen Guang, menempati tubuh anak itu, dan tidak mungkin melakukan hal seperti itu dengan kemampuan Golden Immortal. Setelah menarik napas dalam-dalam, saya melihat pemuda berjubah perak itu bersinar cemerlang. Artinya, ada 3 token di tangan anak itu. Token yang dapat dia perlakukan sebagai hadiah manusia, diberikan kepada Master Sekte Yuan Men. Tetapi 3 token, bahkan dari sudut pandang Tuan Muda Yin, cukup menarik. Selain itu, meskipun token itu cukup berat untuk pemuda berjubah perak, tetapi kebaikan dari Master Sekte Yuan Men tidak ringan padanya. Jika tidak, pemuda berjubah perak takut untuk menempati harta itu sendiri. Yuan Che tertegun. Secara teori. Tetapi antara aku dan aku, 10.000 Huagu Mei Wuyan memilih untuk berdiri di samping bocah itu, karena takut mengambil token. Mei Wuyan. Pria muda berjubah perak sedikit mengangkat bibirnya. Saya pikir gadis itu telah meninggalkan saudara laki-lakinya, dan itu sama sekali bukan saudara Yuan Che lawan Anda. Tidak menyangka bisa bergabung dengan anak itu. Tuan Muda Yin menggosok dagunya, dan lampu pompa berkedip. Walaupun hanya ada 2 token, itu cukup menggiurkan. Kemudian, Yuan Che memberitahu awal dan akhir dari peninggalan Dewa Shen Wuji satu demi satu bahwa wajahnya hilang dan dia tidak menyembunyikannya. Selain itu, dia dianggap sebagai batu loncatan oleh Qin Yichen dan ditekan oleh jari raksasa. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik di matanya? Ya, penyembunyian tidak bisa disembunyikan. Setelah mendengarkan ucapan Yuan Che, mata pemuda jubah perak itu menjadi lebih intens, dan bahkan ada niat bertarung yang berapi-api dan bahkan niat membunuh. Bocah ini, di bulan Februari, memasuki Dewa Emas. Kekuatannya telah meroket. Anda dapat bersaing dengan saudara Yuan Che, memenangkan token, dan memiliki reputasi seperti itu pasti sebuah kesempatan. Pemuda berjubah perak berkata dengan penuh semangat. Tidak, dia berselisih dengan beruang ketika dia merebut token pertama. Menunjukkan bahwa kekuatannya tidak sederhana sebelumnya. Tampaknya sudah lama menjadi bakat bawaan di kuburan para dewa. Nyatanya, itu adalah ikan yang melompati gerbang naga. Setiap kali makam para dewa dibuka, tidak ada kekurangan kuda hitam yang meningkat secara mengejutkan. Kekuatan mereka meningkat pesat, reputasi mereka menjadi lebih menonjol, dan mereka datar Buking Yun. Bahkan Tuan Muda Yin ada seperti ini. Mampu merebut token dari kakak Yuan Che dan membunuh Yu Heng. Anak ini tidak beruntung. Yuan Che dengan getir. Tuan Muda Yin, saya mempermalukan 1000 liga kerajaan. Tetapi bocah itu terlalu galak dan tidak cukup untuk membunuh Yu Heng. Jika Guts Vestige runtuh pada saat itu, saya khawatir saya akan ditekan olehnya. Dan suara itu tidak jatuh. Tetapi pemuda berjubah perak itu tertawa. Dan itu membuatmu terlihat tidak tahu malu. Dan kamu tidak bisa menelan nafas ini. Kamu membencinya. Dan khawatir ketika anak laki-laki itu bertemu lagi, anak itu akan mulai melakukannya. Itu lagi. Yuan Che terdiam, dan pikirannya dibersihkan oleh pemuda berjubah perak. Pemuda berjubah perak itu tertawa dengan tangan negatif. Ini aku dan aku tidak bisa menelan nafas ini. Meskipun anak ini belum secara terbuka menantang 1000 royalik kami, dia telah menginjakmu sebagai batu loncatan. Meskipun pemuda berjubah perak belum cukup sembrono untuk wajah Yuan Che, dia harus di luar kebiasaan dengan potensi di luar keabadian emas biasa yang tidak dapat didamaikan. Dia tidak sebodoh itu. Namun, selain dendam dan keluhan, harta di balik 2 token itu benar-benar membuat pemuda berjubah perak itu berdebar kencang. Kebencian hanyalah salah satu alasannya. Tanpa alasan ini, pikiran seperti apa yang harus dimunculkan oleh pemuda berjubah perak, itu tidak akan jauh lebih buruk. 2 token, dia bisa mendapatkannya, tapi dia mungkin tidak mengeluarkannya. Murid Tuan Muda Yin ringan dingin dan parah. Di makam para dewa, kuda hitam itu menakjubkan, seperti sekelompok ikan melompat melalui gerbang naga. Tetapi ada banyak yang terkejut untuk sementara waktu. Tetapi mereka benar-benar dapat meninggalkan kuburan. Para dewa dengan harta peluang, tapi itu sangat sedikit. Pasalnya, tanpa dirinya, pepohonan tampak indah di hutan, namun mudah tumbang ditiup angin. Dalam ketidakjelasan, pembangkit tenaga listrik seperti dia secara alami meremehkan perhatian. Tetapi begitu ketajamannya terungkap, dan hartanya cukup untuk merayu. Mereka yang sebelumnya meremehkan pembangkit tenaga listrik, secara alami akan bangkit. Pemuda berjubah perak tiba-tiba berkata, kapan Anda setuju untuk membuka harta macan tutul langit yang terbelah?
Yuan Che sedikit tercengang, tapi kemudian ada sorot bahagia di matanya. Tuan Muda Yin bertanya seperti ini, tetapi dia punya ide. 3 hari. 3 hari. Ketidakpuasan muncul dari cahaya pompa pemuda yang dingin dan parah dari jubah perak. Selama 3 hari, saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat kembali ke masa lalu. Makam para dewa sangat luas dan tidak terbatas. Dia berada di zona inti, tetapi tidak dekat dengan lingkar dalam. Bahaya yang ditemui di sepanjang jalan mungkin tidak cukup untuk mengancam nyawanya, tetapi cukup untuk menunda. Namun, bocah itu membuat janji selama 3 hari, menandakan bahwa dia juga takut token itu terlalu panas di tangannya dan dia ingin segera menjadi harta karun. Pemuda berjubah perak berpikir sejenak dan berkata, jadi, Xiong Lai dan Si Liang baru saja menjelajahi sebuah situs beberapa hari yang lalu, dan mereka ingin beristirahat. Sudah hampir waktunya. Saya akan membiarkan mereka bertemu dengan Anda jika anak itu memainkan sesuatu. Menipu. Dia Liang. Xiong Lai. Yuan Che mendengar ini, tetapi corak sedikit berubah. Xiong Lai mengatakan bahwa itu adalah senior sekte yang sama dari Xiong Bao, dan hubungannya dengan dia tidak buruk. Namun, pria asal sel yang itu belum juga dipertimbangkan. Pada awalnya, 10.000 Monster Alliance rusak parah dan menjadi 1.000 Royal League saat ini. Meskipun kerusakan menyebabkan aliansi menjadi lebih bersatu, itu hanya lebih dari sebelumnya. Paling-paling, itu adalah darah yang mengalir ke sungai di 1.000 League of Legends. Tetapi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa saudara laki-laki Qin Yichen dapat menyelamatkan hidup mereka. Terlebih lagi, jika hubungannya cukup kuat, apakah Anda sudah menjelajahi peluang bersama di makam para dewa? Ketika pemuda berjubah perak melihat ini, tidak sulit untuk menebak pikiran Yuan Che, dan berkata, yakinlah, token itu diberikan kepadamu oleh Tuan, dan Tuanmu memberikannya kepadamu. Kedua pria itu tidak mengatakan melakukan upaya habis-habisan untuk membantu Anda. Tapi tidak mungkin membuat Anda mendung, jika tidak kami akan kehilangan muka dari 2 liga kerajaan kami. Dan, selain dari ancaman bocah itu, katakanlah 5 token dari Split Sky Leopard semuanya bersama-sama. Saya bisa mendapatkan berita, dan kekuatan lain, tentu saja, punya rencana untuk mengolok-olok. Mendengar ini, Yuan Che bergidik. Dia tahu bahwa di makam para dewa ini, Tuan Muda Yin sama sekali tidak terkalahkan. Dia memiliki banyak hal untuk dibandingkan, bahkan di latar belakang, dan mengalahkan 1.000 Royal League. Kehadiran. Misalnya, ras ilahi. Jika orang dewasa ras ilahi tertarik pada harta karun klan macan tutul terpisah, saya khawatir tidak perlu melakukannya. Selama dia mengulurkan tangan, Yuan Che tidak akan berani mematuhi token.